Hai, ini adalah HP yang harganya 12 jutaan di tahun 2018 lalu, dan sekarang HP ini gua beli di harga 2,5 juta aja. Well, balik lagi dengan gua Iksan, dan ini adalah review Samsung Galaxy S9 di tahun 2021. Oke, jadi HP ini gua beli di salah satu penjual yang memiliki channel YouTube di harga 2,5 jutaan dengan kondisi bekas. Kalian bisa cek aja nama channelnya Bang HP. Dan ini merupakan Samsung Galaxy S9 termurah yang pernah gua temuin. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu kalau harga Samsung Galaxy S9 bekas itu umumnya ada di harga 2,9 juta sampai 3,5 jutaan. Itu juga bekas garansi Inter atau ex-Inter. Lah terus kenapa gue berani bilang kalau ini adalah Samsung Galaxy S9 termurah yang pernah gue temuin? Ya jelas saja, dengan harga 2,5 jutaan gue bisa dapatkan Samsung Galaxy S9 garansi resmi, exchange, body masih plastikan, IMEI body dan IMEI sistem sama, LCD aman tanpa shadow. Dan ya, pasti ada satu pertanyaan nih dari kalian, kok bisa murah banget? Pasti ada sesuatunya nih. Alasan HP ini bisa lebih murah karena dijual batangan. Ya nggak batangan juga sih, kalian dapat charger juga. Tapi ya charger OEM yang masih support fast charging. Sebenarnya sih kalau kalian mau pakai box dan full set, kalian bisa beli terpisah seharga 100 ribuan di marketplace. Berikut termasuk request stiker IMEI. Tapi ya gue mikir, buat apa? Toh yang dipakai adalah HP-nya, bukan box-nya. Charger dan aksesoris yang didapatkan dalam paket penjualan di dalam box juga pasti yang kalian dapatkan nantinya adalah KW-KW juga atau kualitas OEM. Mending di harga 100 ribuan buat beli charger yang bagus kalian yang udah support fast chargingnya Samsung, biar kesehatan baterainya aman. Lebih detail ke fisik HP-nya, kebetulan HP yang gue dapetin ini unitnya masih mulus. Bukan mulus sih, tapi mulus banget. Layar nggak ada lecet, LCD nggak ada shadow atau penyakit AMOLED lainnya. Dan bodi belakang masih terlapisi plastik. Real plastik kan loh ya, karena kata sellernya nih, kata penjualnya, kata Bang HP, ini bekas pemakai cewek. Sejak awal beli, plastiknya belum dicopot sama sekali dan selalu pakai case. Bukan kayak seller anu yang ngakunya masih plastikan, body mulus like new, tapi pas plastiknya dikletek banyak banget lecetnya. Oke saudaraku, untuk iPhone X juga stoknya baru masuk ya. Ini barangnya mulus banget, masih plastikan macam baru. PS Store. Anjir gue julid banget. Ya kalian bisa bedain sendiri lah ya, mana HP yang benar-benar masih plastikan, plastiknya belum dicopot sama sekali saat pertama kali beli, dan mana plastik yang emang udah ditempel ulang. Kalau ngomong soal desain sendiri, menurut gua si Samsung Galaxy S9 ini masih kelihatan kece di tahun 2021. Build quality-nya khas flagship, menggunakan bahan aluminium untuk framenya dan kaca Gorilla Glass 5 untuk backdoornya. Selain itu yang gua suka banget adalah ukuran yang nggak besar, kayak ukuran HP-HP sekarang. Compact, digenggamnya nyaman banget, dan bisa dipakai hanya dengan satu tangan. Desainnya juga tipis, berkat backdoor kacanya yang melengkung. Kekurangannya dari desain ini ya mungkin karena ini bodi kaca, jadi mudah tertempel sidik jari, dan licin juga yang harus ekstra hati-hati biar tidak jatuh. Sekarang lebih detail ke layarnya. Untuk kualitas ketajaman layarnya, Samsung Galaxy S9 ini mempunyai resolusi layar Wide Quad HD+. Oh iya, hal terakhir yang membuat Samsung Galaxy S9 ini harganya jauh lebih murah, padahal bodinya mulus like new, garansi bekas sign, garansi resmi, LCD aman tanpa ada shadow, itu karena ada minus kecilnya guys. Minus kecil loh ya, yaitu speaker atas yang suaranya agak kecil. Jadi ya nggak support stereo, masih kedengeran sih, tapi ya nggak kencang normal. Balik lagi ke pengguna masing-masing. Toh menurut gua ini bukan deal breaker banget. Kalau emang ingin menikmati dual speaker atau stereo sound, gua bisa menggunakan HP gua yang satu lagi, yaitu Google Pixel 3 XL. Dan ya sedikit bocoran, gua mendapatkan Google Pixel 3 XL ini harganya jauh banget di bawah pasaran. Dan rencananya ini bakal gua review, jadi tungguin aja ya.
Sisi positif dari minus batangan dan speaker atas yang agak kecil ini, harganya bisa lebih murah, 500.000 lebih. Ya lumayan dong, bisa menyimpan uang 500.000 di dompet kalian tanpa harus mengeluarkan budgetnya. Dan menurut gue ini masih value for money banget, karena secara user experience-nya masih sama. Itu kan yang paling penting, user experience. Selain layarnya yang masih kekinian, fitur-fitur HP ini juga masih keren banget. Contohnya ada fitur fingerprint, face unlock, dan iris scanner untuk keamanannya. Ya, iris scanner dengan harga 2,5 jutaan, kalian bisa memiliki handphone dengan fitur keamanan iris scanner. Jadi bisa buka layar kunci HP ataupun lock screen hanya dengan tatapan mata aja. Selain itu, Samsung Galaxy S9 ini mempunyai fitur-fitur yang jarang, bahkan hampir nggak ada yang punya di harga 2 jutaan. Sebut aja seperti NFC, wireless charging, dan ada Dolby Atmos buat kalian yang suka dengerin musik pakai earphone kabel. Dan yang paling epic, ada sensor detak jantung buat memonitor kesehatan kalian guys. HP ini juga masih update. Sekarang udah jalan di Android 11. Garansi aman, bekas sein, IMEI terjamin gak bakal diblok karena ini bekas garansi resmi. Harganya 2,5 juta, kurang worth it apalagi coba. Oke, sekarang kita ke performanya. Dengan prosesor Exynos 910 atau jika kalian membeli yang versi Inter itu setara dengan Snapdragon 845. Dan versi yang gue punya ini adalah varian RAM 4GB dan internal storage 64GB. Dan menurut gue ini masih enak dan cukup banget. Di Antutu benchmark versi terbaru, skornya bisa tembus 357 ribuan. Nah, dengan skor segitu, performa HP ini bisa dibilang tergolong ngebut. Dan memang, setelah Samsung Galaxy S9 ini gue jadiin daily driver selama 1 minggu, performanya mulus banget, walaupun tergolong HP keluaran lama. Mungkin gak terlalu jauh lah sama handphone keluaran sekarang yang harganya 3-4 jutaan. Untuk performa gamingnya, gue menggunakan uji tes yang biasa orang mainin. Dan gue cukup puas dengan performa Samsung Galaxy S9 ini. Pertama, PUBG Mobile. Untuk settingan grafisnya, ada di maksimal HDR Ultra atau kalian juga bisa pilih Smooth Extreme tanpa bantuan GFX Tool. Intinya soal grafis, HP ini masih sanggup lah di setting paling maksimal. Justru yang mau gue tes di sini adalah kestabilan performa kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Gue udah coba mainin game di HP ini selama 3 jam berturut-turut, dan hasil dari pengetesan tersebut gue ngerasa kalau HP ini panas tapi masih dalam batas normal, karena gue nggak nemu masalah GPU yang overheat yang mana membuat HP ini jadi nge-lag. Intinya selama 3 jam pengetesan, gue rasa ini normal lah. Lagi pula emang ada yang main game di HP lebih dari 3 jam. Ada nggak sih? Gabut banget kayak itu orang. Jomblo ya? Oke, ini mungkin yang kalian tunggu. Lanjut ke kamera belakang yang kelihatan jadul karena cuman pakai satu kamera aja. Sensornya menggunakan resolusi 12 megapiksel dengan bukan lensa f1.7. HP ini mempunyai fitur ada OIS, dual pixel yang bisa menangkap fokus super kilat dan PDAF. Untuk fitur dual pixelnya keren banget sih ini menurut gua. Bisa nangkep fokus super cepat walaupun dalam kondisi low light. Dan untuk fiturnya yang ada di dalam aplikasi kamera ini juga banyak banget. Pokoknya khas flagship lah, apalagi ada mode video manual pro. Untuk foto dengan cahaya berlebih yang berasal dari terik matahari, kameranya bisa menghandle exposure dengan baik. Untuk urusan detail dan saturasi warna, menurut gue ini udah bagus banget selama pencahayaannya cukup. Dan untuk foto, kondisi dalam kurang cahaya, hasilnya udah lumayan oke lah. Noise-nya juga nggak terlalu kelihatan. Beda dengan jika kalian foto dalam kondisi bener-bener low light. Detailnya soft, saturasi agak soft, dan noise-nya mulai bermunculan. Sisi positifnya, foto masih bisa terlihatan terang berkat bukaan lensa f1.7 yang besar, dan kalian juga bisa mengandalkan fitur night mode. Lanjut untuk perekaman video kameranya, itu super banget, bisa ngerekam sampai resolusi 4K 60 fps. 4K 60 fps di harga 2,5 jutaan. Dan berikut hasil perekaman videonya dari Samsung Galaxy S9 ini.
Beralih ke kamera depan, resolusinya cukup menarik. Berbekal resolusi 8 megapiksel, kualitas di pencahayaan cukup sih udah bagus. Cuma dalam kondisi pencahayaan yang kurang, menurut gua sih masih biasa aja. Masih kalah lah sama kamera depan Oppo dan Vivo. Iya, kamera Oppo dan Vivo. Canda Vivo. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulannya. S9 di tahun 2021 ini worth it atau enggak? Kalau menurut gua ini masih worth it banget. Dengan harga 2,5 jutaan, kalian bisa mendapatin Samsung Galaxy S9 itu tuh luar biasa banget guys. Bisa ngerasain HP khas flagship, bodi premium, layar melengkung, dan kameranya itu bagus. Daripada harus beli HP keluaran baru di tahun 2021 yang harganya 2,5 jutaan atau di harga yang sama. Yang pasti kualitasnya cupu banget. Lebih rendah dari Samsung Galaxy S9 ini. Tapi ya gacha juga sih, karena ini kan HP bekas dan belum tentu bank HP itu masih ada stok Galaxy Samsung S9 ini. Jadi ya buruan dah cek tuh channel bank HP buat cari tahu kira-kira stok Samsung Galaxy S9 ini masih ada atau enggak. Mantap pokoknya dia itu, berani jual HP di bawah pasaran, tapi nggak di bawah pasaran juga sih. Berani bersaing lah harganya, apalagi kalau kalian bandingkan dengan marketplace di luaran sana. Well, gua rasa sekian aja review dari Samsung Galaxy S9 ini di tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Gua Iksan pamit undur diri. Have a nice day.